Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Anugrah. Saya dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Ada slogan yang berbunyi, "Healthy is nothing, everything, but with you healthy, everything is nothing." Slogan itu sangat tepat untuk menjadi cerminan perilaku kita sehari-hari karena betapa ruginya kita semua jika dalam keadaan sakit. Menurut Hendrik Elbam, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, ada faktor pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada faktor perilaku masyarakat. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan. Oke, yang pertama kita akan membahas faktor genetik. Faktor ini paling kecil pengaruhnya terhadap kesehatan perseorangan atau masyarakat dibandingkan dengan faktor yang lain. Pengaruh pada status kesehatan perorangan terjadi secara evolutif dan paling sukar dideteksi. Untuk itu, perlu dilakukan konseling genetik untuk kepentingan kesehatan masyarakat atau keluarga. Faktor genetik perlu mendapat perhatian di bidang pencegahan penyakit. Misal, seorang anak yang lahir dari keluarga penderita diabetes mellitus akan mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan anak yang lahir dari orang tua yang bukan penderita diabetes mellitus. Oleh karena itu, perlu adanya konseling perkawinan yang baik untuk menghindari penyakit bawaan yang sebenarnya dapat dicegah munculnya. Akhir-akhir ini, teknologi kesehatan dan kedokteran semakin maju. Teknologi dan kemampuan tenaga ahli harus diarahkan untuk meningkatkan upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua ada faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang diimbangi dengan kelengkapan sarana, prasarana, dan dana akan menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan seperti ini akan mampu mengurangi dan mengatasi masalah kesehatan yang berkembang di wilayah atau kelompok masyarakat. Misal, jadwal imunisasi yang teratur dan persediaan vaksin yang cukup sesuai dengan kebutuhan, serta informasi tentang pelayanan imunisasi yang memadai kepada masyarakat akan meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi akan menekan angka kesakitan akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Lanjut yang ketiga, ada faktor perilaku masyarakat. Faktor ini terutama di negara berkembang, paling besar pengaruhnya terhadap munculnya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan di masyarakat. Tersedianya jasa pelayanan kesehatan tanpa disertai dengan perubahan tingkah laku masyarakat mengakibatkan masalah kesehatan tetap menjadi potensi yang berkembang di masyarakat. Misalnya penyediaan fasilitas dan imunisasi tidak akan banyak manfaatnya apabila ibu-ibu tidak datang ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Perilaku ibu-ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah tersedia adalah akibatnya kurang pengetahuan ibu-ibu tentang masalah imunisasi dan efek samping. Pengetahuan ibu-ibu akan meningkat karena adanya penyuluhan kesehatan tentang imunisasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Perilaku individu atau kelompok masyarakat yang kurang sehat juga akan berpengaruh pada faktor lingkungan yang mudah timbulnya suatu penyakit. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan yang mendukung gaya hidup bersih juga berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dalam kehidupan di sekitar kita dapat kita rasakan daerah yang kumuh dan tidak terawat biasanya banyak penduduknya yang mengidap penyakit seperti gatal-gatal, infeksi saluran pernafasan, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit demam berdarah juga terjadi oleh karena faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih, banyak tempat penampungan air yang tidak pernah dibersihkan menyebabkan perkembangan nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah meningkat. Hal ini menyebabkan penduduk di sekitar memiliki resiko tinggi tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Untuk menganalisis program kesehatan di lapangan, paradigma Hendrik Elbam
dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah sesuai dengan faktor-faktor yang berpengaruh pada status kesehatan masyarakat. Analisis keempat faktor tersebut perlu dilakukan secara cermat sehingga masalah Kesmas dan masalah program dapat dirumuskan dengan jelas. Analisis keempat faktor ini adalah bagian dari analisis situasi untuk mengembangkan program kesehatan di suatu wilayah tertentu.